Saudara-saudara, mari kita sama-sama membahas satu masalah yang sangat penting, yakni apakah seorang perempuan Katolik yang sedang datang bulan boleh menerima komuni? Mari kita mulai. Ada seorang teman bertanya kepada saya, apakah seorang perempuan Katolik yang sedang datang bulan boleh menerima komuni? Mungkin ini pertanyaan umum, namun tetap butuh untuk dijawab. Sebab tidak semua umat Katolik sudah mengerti secara lengkap ajaran gereja Katolik terkait hal tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita merujuk pada Katekismus Gereja Katolik dan kitab hukum kanonik, sebagaimana dikutip di dalam Katoliksitas.org. Bunyi KGK 1985 adalah, untuk menjawab undang ini, kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang begitu agung dan kudus. Santo Paulus mengajak supaya mengadakan pemeriksaan batin. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum dari tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Siapa yang sadar akan sebuah dosa besar harus menerima saudara-saudara, saudara-saudara, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Siapa yang sadar akan sebuah dosa besar harus menerima sakramen pengakuan sebelum menerima komuni. Sementara itu, KHK Kitab Hukum Kanonik 1916 berbunyi, yang sadar berdosa berat tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan jangan merayakan misa atau menerima tubuh Tuhan, kecuali atas alasan besar serta tiada kesempatan mengaku. Dalam hal demikian, hendaknya ia ingat bahwa ia wajib membuat tobat sempurna yang mengandung niat untuk mengaku segera mungkin. Dari dua kutip ini terlihat jelas bahwa hukum gereja Katolik tidak melarang seorang perempuan Katolik yang sedang haid menerima komuni. Gereja tidak melarang seorang perempuan Katolik yang sedang haid untuk menerima komuni, karena yang diisyaratkan untuk menerima komuni adalah persiapan batin dan bukan kondisi fisik. Persiapan batin dimaksud adalah kondisi berdamai dengan Tuhan, yaitu tidak sedang dalam keadaan berdosa berat. Jika dalam keadaan berdosa berat, maka seharusnya ia mengaku dosa terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah kita harus berpuasa terlebih dahulu, yaitu minimal 1 jam sebelum komuni tidak boleh makan dan minum kecuali air putih dan obat. Maksudnya adalah supaya kita dapat sungguh-sungguh menyambut Kristus dalam komuni kudus sebagai roti hidup dan santapan rohani yang lebih utama daripada santapan jasmani. Sumber aturan lain dalam KGK 1387 menjelaskan, supaya mempersiapkan diri secara wajar untuk menerima sakramen ini, umat beriman perlu memperhatikan pantang yang diwajibkan. Di dalam sikap dan akan terungkap penghormatan, kehikmatan, dan kegembiraan yang sesuai dengan saat di mana Kristus menjadi tamu kita. Dari KHK 1919 mengatakan, yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam
makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Memang dalam perjanjian lama, hal datang bulan disebutkan sebagai suatu yang najis. Namun hal ini telah diperbarui dalam perjanjian baru oleh Kristus yang membebaskan umat beriman dari hukuman seremonial seperti itu. Jadi, Gereja Katolik mengajarkan bahwa seorang perempuan Katolik yang sedang haid boleh menerima komuni suci. Oke, sekian dan terima kasih.